and welcome back to Nature Planet. Dan hari ini saya lagi ada di Wisma Kota Menteng. Nah, di sini saya bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman yang paling banyak ditanyain. Kak, berapa sih jumlah uang yang harus dibawa kalau kalian misalnya lolos dalam tahap interview pada saat pemilihan Green Card Lottery? Saya pribadi sih sebelum berangkat ke United States, saya itu juga research dulu guys, karena zaman dulu itu sedikit sekali yang bikin YouTube tentang Grand Card Lottery, jadi saya itu researchnya itu melalui website atau blog-blog orang-orang yang udah duluan berangkat atau orang-orang yang uh, berangkat ke Amerika dengan visa Grand Card Lottery atau dengan visa uh, pindah kayak pokoknya orang-orang yang pindah ke Amerika, jadi nggak cuma Green Card Lottery. Dan akhirnya saya ketemu satu blog yang bagus sekali, nanti saya akan tulis di deskripsi dan juga akan saya cantumkan linknya. Ini blognya tuh lama banget guys, dan dia salah satu pemenang Green Card Lottery kalau nggak salah tahun 2013, dan mereka itu pasangan suami yang udah berangkat duluan ke Amerika kita tahun 2013, dan dalam blognya itu bagus banget dan dijelaskan sangat detail banget, dan saya udah izin sama beliau untuk taruh link dan website mereka atau blog mereka di video saya di channel YouTube saya yang lama. Nah, sekarang saya mau cantumkan juga blog mereka yang menceritakan detail banget tentang kemenangan mereka sebagai pemegang pemenang Green Card Lottery 2013 kalau nggak salah pada saat ini. Kalau saya salah, tolong ditempatkan. Nah, dari beberapa research yang udah saya lakukan, banyak yang bilang itu setidaknya bawa duit itu sekitar 10.000 US dollar. Nah, kalau menurut saya itu tergantung gimana kalian memilih, maksudnya state mana yang kalian pilih untuk sampai menetap di Amerika gitu. Jadi kalau kalian memilih state yang lumayan low cost, living cost-nya itu lumayan rendah, jadi kalian nggak harus sediakan duit banyak, nggak harus mempersiapkan duit yang lumayan banyak juga. Lain halnya kalau kalian pengen pindah ke state yang living cost-nya lumayan tinggi. Nah, kalau kalian living cost dan juga yang kedua itu tergantung dari gaya hidup kalian. Kalau kalian memang tipikal orang yang nggak suka jajan, yang hemat, yang pintar-pintar ngolah duit, kalian bisa bawa duit sesuai dengan diri kalian masing-masing. Tapi kalau kalian memang orangnya senangnya belanja, jajan, kalian harus bawa duit ekstra. Tapi kembali ke poin pertama, berapa sih biaya jumlah uang yang sebaiknya dibawa? Nah, saran saya itu karena kalian pindah ke Amerika itu belum punya pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan. Ini lain cerita kalau perusahaan kalian itu ada kerja sama di Amerika, otomatis begitu kalian pindah, kalian sudah punya kerjaan di Amerika. Tapi kalau kalian masih belum tahu mau kerja apa di Amerika, saran saya kalian harus bawa duit setidaknya 3 bulan biaya hidup di Amerika. Nah, 3 bulan itu apa aja guys? Nah, yang pertama itu kalian harus research sewa tempat tinggal di Amerika. Nah, di video sebelumnya saya tuh udah bahas khususnya di kota New York. Saya udah bahas berapa harga sewa rumah, apartemen atau bedroom di United States. Nah, kalian bisa cek langsung ke video saya yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhitungkan adalah transportasi. Nah, karena kalian masih baru di kota itu, kalian harus cek transportasinya biar kalian tahu kira-kira pasti kalian harus menggunakan sarana transportasi karena kalian
mesti nyari kerjaan, mesti ngelamar kerjaan. Jadi kalian harus cari sarana transportasi. Nah, khususnya di kota New York, kalau saya cuma bisa kasih info di kota New York pada saat ini. Kalau di kota New York itu transportasinya lumayan lancar guys. Jadi kita itu ada unlimited per minggu, unlimited sama unlimited per bulan. Kalau per bulan itu sekitar 134 atau 35 dolar. US dolar. Kalau unlimited per minggunya itu sekitar 34 atau 35 dolar. Nah, kalau per harinya itu satu ride, satu kali jalan itu 2 dolar 90. Kalau kalian bolak-balik ya 6 dolar, 5 dolar 80. 5 dolar 80. ya. Jadi kalian bisa kira-kira berapa jumlah uang yang harus kalian bawa itu udah ditambahin. Pertama itu yang saya sebutkan tadi yaitu sewa rent. Kalian harus persiapkan untuk 3 bulan. Yang kedua itu transportasi. Nah, yang ketiga itu paling penting adalah makanan guys. Karena nggak mungkin kan kalian hidup tinggal 3 bulan di kota baru itu nggak makan. Jadi kalian siapkan duit untuk makan sehari-hari kalian. Nah, kalau misalnya kalian tipikal yang suka jajan, untuk di daerah New York itu, biaya makanan lumayan mahal guys. Jadi kayak untuk Chinese food aja itu bisa di atas 10 dolar. Jadi itu cuma satu kali makan. Tapi kalau di daerah-daerah lain, mungkin ada yang uh, mungkin ada yang 7 dolar, 6 dolar ke bawah. Tapi kalau untuk rata-ratanya itu untuk makanan itu 10 sampai 30 dolar satu kali makan. Itu bisa 1 atau 2 kali makan karena porsi makanan di Amerika itu lumayan banyak. Nah, itu untuk makan sehari. Jadi kalian kalikan untuk biaya makan kalian selama sebulan. Atau kalau kalian pengen lebih hemat, kalian itu bisa belanja grocery store. Tapi masalahnya kalau kalian belanja di grocery store, apakah tempat tinggal yang kalian sewa itu mengizinkan kalian untuk masak atau enggak? Nah, itu dia masalahnya. Jadi kalau kalian mencari tempat tinggal, kalian harus pintar-pintar dulu memilih dan bertanya sama orang yang punya rumah apakah itu light cooking, apa kalian boleh masak atau enggak gitu. Karena kalau kalian nggak bisa masak atau cuma light cooking itu mungkin kalian cuma bisa boleh masak mie instan atau gunain microwave gitu doang guys. Jadi kalian harus tanya baik-baik sama yang landlord kalian yang punya rumah. Oh. Terus selanjutnya setelah kalian tahu berapa jumlah sewa 3 bulan, jumlah sewa 3 bulan, jumlah jumlah uang yang dipersiapkan untuk transportasi selama 3 bulan, dan jumlah makan hari-hari selama 3 bulan. Nah, itu dia jumlah total yang harus kalian persiapkan sebelum jumlah uang yang harus kalian persiapkan amannya untuk kalian bawa ke Amerika. Lain cerita kalau kalian mau modal nekat, kalian juga bisa bawa duit seadanya dan kalian yakin kalian bakal dapat pekerjaan di Amerika itu dalam waktu singkat. Karena kadang-kadang di Amerika itu untung-untungan guys, kalau kalian misalnya hoki, kalian bisa dapat pekerjaan cepat. Kayak saya, pas begitu saya sampai di United States, hari pertama, hari kedua, hari pertama saya istirahat, hari kedua saya mulai nyari kerjaan, dan hari ketiga saya udah mulai dapat pekerjaan lepas. Kayak pekerjaan saya pertama itu kayak di salon kuku, tukang bersihin alat sama bawa-bawa dorong kasih alat ke nail artnya. Nah, itu pekerjaan saya pertama. Terus habis itu saya dapat pekerjaan sebagai front desk di dental office. Dan itu cuma sebagai part time. Baru kemudian seminggu kemudian saya pergi ke agensi restoran, agensi pencari pekerjaan. Terus saya dapat kerjaan di restoran Jepang. Nah, itu pekerjaan tetap pertama saya di United States. Nah, gitu guys.
Jadi kalau kalian yakin bisa dapat pekerjaan cepat, ya kalian modal nekat juga bisa bawa duit berapa aja yang kalian rasa itu aman buat kalian. Jadi masing-masing orang berbeda. Dan kenapa rata-rata orang yang kayak konten kreator yang bahas soal Amerika ini bilang bahwa duit rata-ratanya itu 3 bulan, kalau yang menang green card itu 3 bulan, karena begitu kita sampai di United States, batas maksimal menunggu green card itu sampai di tangan itu sekitar 3 bulan. Tapi kadang-kadang 1 bulan green card-nya udah nyampe ke alamat kalian. Jadi kalau kalian udah dapat green card, kalian bisa balik ke Indonesia atau pengen keluar negeri atau pengen kemanapun kalian mau, itu udah aman, setidaknya green card kalian udah ada di tangan gitu. Nah, dan kalau kalian udah punya green card, kalian juga bisa kalau misalnya pada saat pengisian form DF260 kalian nggak centang di Social Security Card, nah itu kalian harus apply Social Security Card-nya itu ke kantor Social Security, dan itu butuh green card kalian, atau kalian juga bisa pakai stamp yang ada di passport temporary yang ada di paspor kalian. Cuman masalahnya ya karena kalian belum mendapatkan green card, kalian belum bisa kemana-mana guys, belum bisa keluar United States. Jadi amannya itu ya 3 bulan. Dan untuk pekerjaan dan untuk social security, begitu kalian sudah dapat social security, kalian sudah bisa mencari pekerjaan. Dan rata-rata company-company atau tempat-tempat kerja di Amerika ini rata-rata gajiannya itu per 2 minggu. Jadi kayak misalnya kalian masuk minggu ini, nah kalian itu digaji 3 minggu kemudian, karena hitungannya itu setelah kalian kerja 2 minggu, seminggu setelah kalian kerja itu kalian baru dapat gaji. Jadi 3 mingguan baru kalian mendapat gaji kalian selama 2 minggu bekerja. Jadi ya itu aja sih saran saya. Nanti saya akan tuliskan detailnya di video saya ini, detailnya berapa biaya. Tapi ini bukan untuk seluruh state ya, bukan nggak berlaku untuk seluruh state, cuma untuk di state New York saja. Nah, buat kalian yang masih nanya-nanya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Makasih.